Pada video kali ini kita masih akan membahas tentang transformasi Laplace. Kita akan masuk ke subbahasan yaitu tentang inverse transformasi Laplace. Yang akan kita pelajari, yang pertama adalah definisi dari inverse transformasi Laplace, dan yang kedua adalah tentang persamaan umum dari inverse transformasi Laplace. Untuk mengubah sinyal dari domain S ke domain T atau domain waktu kontinu, maka digunakan inverse transformasi Laplace. Secara simbolik ini ya dapat dituliskan xt L-1. Nah, ini L-1 tandanya inverse transformasi Laplace dari xs. Secara umum persamaannya dapat kita tuliskan xt sama dengan 1/2 Vj integral C min J tahingga sampai C plus J tahingga xs dikali E pangkat st ds. Ini kalau kita melakukan integral seperti ini, bentuk integral tak wajar, dimana C-nya akan kita tentukan, nanti C-nya ya, ini akan kita lihat dari ROC-nya, daerah konvergensinya. Nah, tapi ternyata untuk mencari inverse transformasi Laplace tidak selalu hanya bisa menggunakan integral gitu ya, tapi kita bisa juga memanfaatkan dari tabel pasangan transformasi Laplace. Tuh. Dengan melihat bahwa xs transformasi Laplace itu merupakan penjumlahan dari xs itu ada x1s ditambah x2s dan seterusnya. Jadi kita pisahkan gitu ya, misal xs berupa penjumlahan sinyal-sinyal dalam domain S, maka adalah fungsi di mana x1s itu adalah fungsi yang sudah diketahui di dalam pasangan transformasi Laplace dari tabel, maka nanti kita tinggal mengubahnya menjadi x1t dan seterusnya gitu ya, sehingga dari sifat linearitas, karena ini dalam sistem LTI sifat linearitas, maka xt itu sama dengan x1t ditambah x2t dan seterusnya. Jadi dengan memanfaatkan tabel ya, dengan melihat tabelnya kita dapat mengubah bentuk seperti ini yang merupakan penjumlahan x1s dan seterusnya menjadi bentuk x1t dan seterusnya ya. Nah, jika xs, kita punya xs adalah fungsi rasional, fungsi yang berbentuk pecahan, ada penyebutan pembilangnya dengan bentuknya adalah seperti ini misalnya ya, di mana ns dibagi ds sama dengan k dikali s min z1 dan seterusnya dibagi s min p1 dan seterusnya. Nah, teknik yang sederhana untuk menyelesaikan inverse transformasi Laplace xs di atas itu adalah dengan menggunakan ekspansi pecahan parsial. Sebenarnya ekspansi pecahan parsial sudah kita pelajari di perkuliahan sebelumnya di kalkulus 2, tapi kita akan melihat lagi ya bagaimana cara melakukan pecahan parsial saat kita terapkan dalam transformasi Laplace.